Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Berus kembali ke planetnya, dia bertemu dan mengobrol bersama Champa. Namun tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam yang menghancurkan daratan di dekat mereka. Berus sontak penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Sedangkan Champa sendiri sontak begitu panik karena energi itu menghancurkan kota mereka. Keduanya sontak masih melongo dan sangat penasaran kekuatan dari mana yang dapat menghancurkan kota dalam sekejap mata. Namun Berus jadi sangat kesal dan ingin tahu siapa yang melakukan semua ini. Makanya Berus segera pergi dan Champa ingin ikut dengannya. Keduanya segera meluncur ke tempat kejadian itu berada. Saat mereka sampai, keduanya merasakan kekuatan yang sangat begitu besar. Selain itu, energi ini sangat pekat dan juga jahat. Dan nampaklah muncul seekor makhluk raksasa yang mirip seperti banteng. Makanya Berus meminta Champa untuk tidak lengah. Sebaliknya mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan makhluk itu bersama-sama. Kemudian dengan percaya diri, Berus segera menyerang dengan cepat. Dia melancarkan pukulan yang ternyata makhluk itu juga menggunakan pukulannya. Alhasil dari adu pukulan mereka menciptakan ledakan yang sangat super besar. Tiba-tiba gerakan makhluk itu menjadi gesit yang membuat Berus harus ekstra buat menghindar. Untungnya setelah dilatih oleh Taron, kecepatan Berus juga meningkat pesat dan gak bisa tersentuh makhluk itu. Keduanya melakukan pertarungan sengit yang masih ditonton oleh Champa. Di sini Champa merasa iri Berus menjadi sangat kuat ketika dia serius. Bahkan melebihi kekuatan saat dia dan Berus melakukan latihan bersama. Kemudian Berus menggunakan suatu teknik yang berhasil menghempaskan makhluk itu melayang jauh. Bahkan saking kencangnya makhluk itu terjun menghantam tanah. Berus berkata serangan itu adalah balasan karena makhluk itu sudah membunuh semua orang di kota. Champa sedikit penasaran apakah makhluk itu telah tewas. Berus menegaskan makhluk itu dia yakin pasti telah mati. Karena Berus sangat percaya diri dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba tidak sesuai apa yang Berus pikirkan. Ternyata makhluk itu masih hidup dan kini meluncur lagi ke hadapan Berus. Di sini Berus masih nyantai karena dia melihat kecepatan makhluk itu yang sangat lamban. Namun tiba-tiba tangan makhluk itu sudah muncul dan mencengkram tubuh Berus. Di saat yang bersamaan, Champa membantu Berus dengan menembakkan laser besar. Sontak saja menerima serangan itu membuat makhluk itu terluka hingga nggak berdaya. Dan gak cuma itu saja, Champa lanjut lagi menggunakan tendangan Hyuga yang menghantam makhluk itu dan membuat tubuhnya sampai mental ke udara. Lalu Champa lanjut lagi melancarkan serangan laser cendol bertubi-tubi. Di sini Champa ingin menunjukkan kalau kekuatannya juga nggak kalah dari Berus. Sedangkan Berus sendiri hanya diam saja melihatnya. Dan semua laser Champa menghantam makhluk itu terjun lagi menghantam tanah. Champa meremehkan Berus dan menanyakan kondisinya. Nampak Berus juga terluka karena Champa menyerang mereka di saat-saat terakhir. Berus nggak tahu tapi dia nampaknya cukup merasa kesal. Kemudian makhluk itu bangkit lagi serta meledakkan kekuatannya sangat besar. Champa bilang dia nggak tahu bagaimana makhluk itu melakukannya. Tapi sekarang kekuatan makhluk itu semakin besar. Makanya jika mereka ingin memiliki kesempatan menang, Champa menawarkan kerjasama bersama Berus. Berus setuju karena dia sendiri pun gak mungkin bisa mengalahkan makhluk itu. Ketika makhluk itu datang, mereka segera berpencar ke arah yang berbeda. Sambil meremehkannya, Berus menembakkan serangan laser cendol bertubi-tubi. Makhluk itu sontak terkena hingga tubuhnya dikelilingi banyak asap. Di saat itulah Champa manfaatkan kesempatan buat menghajar tubuh makhluk itu. Ketika makhluk itu mental, Berus mengajak Champa buat menggunakan teknik terkuat mereka. Champa juga mengerti tapi dia cukup kesal kenapa Berus malah memerintahnya. Kemudian Berus dan Champa menciptakan teknik terkuat mereka yang langsung mereka tembakan. Dua serangan itu sukses mengenai makhluk itu hingga meledak sangat dahsyat. Mereka nampak senang karena kerjasama ini berhasil. Namun lagi makhluk itu ternyata masih hidup juga. Champa sangat gak menyangka padahal dia sudah menggunakan kekuatan terbaiknya selama ini. Berus juga kesal serangan seperti itu kenapa nggak bisa mempan kepadanya. Makanya hanya ada satu serangan yang bisa Berus gunakan sekarang. Sebenarnya Berus nggak ingin melakukannya supaya nggak menimbulkan bahaya pada planet ini. Dikarenakan Berus belum menguasai energi Hakai sepenuhnya. Tapi karena sekarang adalah waktu yang mepet, Berus nggak punya pilihan lain selain menggunakannya.
Sementara seseorang melakukan serangannya dengan menembakkan banyak laser besar. Laser itu menghantam makhluknya dan berharap makhluk itu telah tewas. Selain itu, serangan tersebut berasal dari ras Berus yang masih selamat akibat kota yang dihancurkan. Berus ngasih tahu agar mereka lebih baik melarikan diri saja, karena makhluk itu bukanlah lawan yang mudah untuk mereka. Tiba-tiba, di saat mereka lengah, makhluk itu telah menciptakan sebuah bola energi yang sangat besar. Orang itu ngasih tahu kalau mereka akan menyerang semuanya sekaligus. Di saat makhluk itu melemparkan bola energinya, semua ras Berus bergabung dengan menembakkan laser mereka. Meskipun diminta untuk pergi, tapi mereka akan tetap berjuang sampai tetes darah penghabisan. Namun, karena energi itu terlalu kuat, membuat semua ras Berus yang tersisa akhirnya lenyap menjadi abu. Gak sampai situ, Champa ngasih tahu kalau energi itu akan menuju planet ini. Kalau nggak dihentikan, maka bisa saja akan menghancurkan planet ini. Jadi, dengan sangat cepat, Berus segera meluncur dan membentangkan dua tangannya untuk menahan energi itu. Berus mengatakan menahan energi seperti ini sangat mudah baginya. Champa minta Berus untuk tetap menjaganya, sedangkan dia segera menembakkan laser untuk menangkisnya. Tiba-tiba, tubuh makhluk itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang yang sontak mengagetkan Champa. Di saat itulah makhluk itu datang dan segera mencengkram Champa. Sedangkan Biru sendiri nggak bisa menolongnya karena saat ini dia pun lagi menahan energi besar itu. Virus berpikir dia nggak bisa menghancurkan energi ini dengan kekuatan biasa. Makanya dia membutuhkan Hakai untuk melakukannya. Sebenarnya Virus ingin menyimpan Hakai untuk membunuh makhluk itu. Tapi kelihatannya dia pun nggak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Makanya Virus segera menggunakan Hakai dan berhasil melenyapkan energi itu. Nampak Virus langsung kelelahan karena Hakai membutuhkan banyak energi buat digunakan. Di sampingnya Champa yang kalah dihempaskan sampai menabrak tanah. Champa nggak sangka kekuatan makhluk itu ternyata sangat hebat dibanding dirinya. Kemudian karena mendapatkan luka yang parah, Champa akhirnya pingsan. Tiba-tiba Virus dikagetin saat melihat makhluk itu menciptakan bola energi seperti tadi. Wah, dengan stamina yang telah habis, Virus nampak begitu panik, dia nggak bisa menggunakan Hakai lagi untuk melenyapkannya. Virus juga menyadari makhluk itu telah berevolusi menjadi semakin kuat dan melampaui batas kekuatan Virus yang sekarang. Jadi, Virus harus pasrah kalau ini adalah akhir dari perjuangannya. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Bola energi itu dihancurkan oleh seseorang. Dia juga menyebut Virus telah berjuang dengan sangat baik. Mendengar suara itu, Virus yang awalnya pasrah kini segera melihat ke arah sumber suara itu. Ternyata yang datang adalah Taron, Whis, dan Kaioshin. Taron memberikan selamat pada Virus, tapi pertempuran ini sekarang hanya cocok untuk dewa kehancuran. Katanya level makhluk itu sangatlah tinggi dan hanya bisa dilawan oleh para dewa. Dengan invasi iblis kuat yang semakin kuat saat ini, planet asal Virus nampaknya akan segera hancur. Ketika semua harapan akan hilang, Taron datang untuk mengakhiri iblis itu. Virus masih nggak sangka kenapa Taron memilih datang ke sini. Taron menjelaskan Kaioshin Sektor melihat kejadian ini dan segera ngasih tahu Kai tertinggi yaitu Gaza. Makanya Gaza membawa Taron ke sini untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba makhluk itu bangkit lagi dengan auman yang sangat besar. Dia meledakkan kekuatannya yang menghasilkan daya hancur yang sangat dahsyat. Taron menyadari makhluk itu sekarang menjadi tidak stabil. Jika ini terus berlanjut, Taron yakin makhluk itu mungkin akan menghancurkan planet ini. Makanya Taron melirik pada Kaioshin supaya dia melakukan sesuatu. Kaioshin yang mengerti segera menggunakan jurus teleportasi. Kaioshin pindah ke dekat makhluk itu lalu kembali menggunakan teleportasi untuk memindahkannya ke suatu tempat. Virus nampak penasaran kemana mereka sekarang pergi. Dan dia nggak habis pikir apa yang bakal Kaioshin lakukan pada makhluk itu. Taron ngejelasin Kaioshin telah membawanya ke suatu tempat yang kosong dan jauh, di mana mereka bisa menghadapi makhluk itu tanpa rasa khawatir tentang planet ini. Setelah Kaioshin kembali, dia segera mengajak mereka untuk pergi ke tempat makhluk itu dibuang. Di sini Taron mengajak Virus agar Virus tahu tentang kekuatan Taron yang sebenarnya. Sebelumnya, Virus selalu meremehkan Taron karena belum pernah melihat Taron bertarung. Makanya sekarang adalah saatnya yang tepat. Bahkan Taron berkata akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mendengar itu, Virus sontak terkejut dan penasaran.
Gak lama kemudian mereka dipindahkan ke tempat lain, yaitu planet Baren. Di sini Taron bisa bertarung puas tanpa khawatir. Melihat makhluk itu menyerang, Taron masih nampak sedikit santai. Lalu Taron bergerak sangat cepat dan berhasil menghajar makhluk itu menggunakan tendangannya. Sontak saja makhluk itu terbang sampai ke Konoha. Sementara Berus masih penasaran dari mana makhluk itu berasal. Dan dia nggak pernah mengira makhluk sekuat itu bakalan ada. Whis mengatakan dia sendiri pun nggak tahu tentang makhluk ini. Tapi mengingat ki yang dia rasakan dari makhluk itu, sepertinya makhluk itu berasal dari dunia iblis. Berus sontak sadar karena dunia itu dipenuhi dengan banyak iblis. Tapi nggak sampai sebegini, kenapa ada iblis yang kekuatannya sangat hebat? Di sini Whis sebenarnya nggak paham lebih lanjut tentang dunia iblis. Lalu Kaioshin yang emang memiliki tugas menjaga alam semesta sangat tahu siapa iblis. Katanya dunia itu adalah dunia yang sangat misterius. Bahkan indra kai tertinggi Kaioshin pun gak dapat mencapai tempat itu dengan baik. Hanya saja Kaioshin cuma bisa meraba tanpa bisa mendalami dunia iblis. Dan terlepas dari itu, Kaioshin sendiri gak bisa memasuki dunia iblis dengan mudah. Makanya Kaioshin sungguh penasaran bagaimana iblis itu bisa sampai di sini. Di tempat lain, pertarungan ini menjadi semakin sengit. Taron dan makhluk itu saling jual beli serangan. Kemudian mereka lanjut beradu pukulan keras yang menghasilkan ledakan yang super besar. Meski demikian, Taron menyadari semakin mereka bertarung, semakin kuat juga makhluk ini. Seolah-olah makhluk itu mendapatkan kekuatan dari pertarungan. Atau mungkin energi dalam serangan Taron yang memicunya. Makanya Taron menyimpulkan makhluk itu terbuat dari energi negatif murni. Bahkan serangan pada titik vital pun gak dapat membunuh makhluk seperti ini. Simpelnya, makhluk itu akan menjadi semakin kuat, gak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya. Berus juga berpikiran hal yang sama. Awalnya, dia dan Champa berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi lambat laun, makhluk itu malah jadi semakin kuat hingga melampaui kekuatan mereka dalam hitungan detik. Dan jika ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar kekuatan makhluk itu juga akan melebihi kekuatan Taron. Namun, Whis mengatakan kalau dia nggak bakal mengkhawatirkan hal seperti itu. Kenyataannya, emang benar makhluk itu memiliki kekuatan yang terus meningkat saat pertarungan. Tapi, perbedaan kekuatan mereka sebenarnya masih terlalu jauh. Untuk makhluk itu bisa melampaui kekuatan Taron membutuhkan waktu yang sangat lama. Berus sontak bingung, jika emang seperti itu, kenapa pertarungan ini malah berjalan cukup lama? Kenapa nggak langsung diselesaikan sekarang saja? Whis bilang sebenarnya Taron ingin mengamati dulu makhluk itu sebelum akhirnya mengambil kesimpulan. Berus sontak jadi makin kesal kenapa hal seperti itu dilakukan. Jika dia dalam pertarungan, Berus nggak bakal melakukan hal bodoh seperti itu. Namun Whis melihat pertarungan dan menyadari kalau Taron telah mengambil kesimpulan. Semua informasi yang Taron inginkan sudah dia dapat. Dan sekarang Whis yakin pertarungan akan segera berakhir. Di sini Berus merasakan sesuatu di mana tubuhnya jadi tegang dan merinding melihat pertarungan mereka. Keduanya saat ini lagi meluncur untuk kembali melakukan serangan keras. Makhluk itu menggunakan pukulan keras sambil menembakkan energi besar. Nampak Taron hanya bertahan saja hingga laser itu meledak sangat dahsyat di planet. Setelah ledakan terjadi, rupanya Taron masih baik-baik saja. Bahkan dia dapat menahan pukulan makhluk itu pakai satu tangan. Taron yang telah menarik kesimpulan akhirnya tahu makhluk itu adalah pemakan kebencian dan kecepatan pertarungan. Itu sebabnya bagi petarung lainnya makhluk itu tampak nggak terkalahkan. Tapi Taron menegaskan bahkan makhluk keji seperti itu nggak bisa menahan bentuk penghancuran yang murni. Yang mana orang yang gak memiliki kebencian atau emosi sama sekali. Kehancuran yang melenyapkan kejahatan dari dunia ini. Itulah yang disebut sebagai dewa kehancuran. Lalu Taron menggunakan energi Hakai dan segera menghancurkan tubuh makhluk itu berkeping-keping. Dengan kekuatan yang sangat hebat, makhluk itu langsung lenyap dan gak terlihat lagi. Whis, Berus, dan Kaioshin terus fokus melihat kehancuran makhluk itu. Setelahnya, Berus dan Kaioshin segera terbang mendekati Taron untuk memberinya selamat atas kemenangan ini. Lalu, apakah perjuangan Berus cuma sampai di sini saja? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.